akan perkenalkan pembicara pertama adalah Pak Padri Ardiansah. Silakan teman-teman panitia. Nah, beliau adalah partner dari kantor akuntan publik Hellentono dan Rekan, dan beliau saat ini juga menjabat sebagai anggota Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI. Ya. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi beliau, jurusan akuntansi di Universitas Syakwala di tahun 1991. Kemudian dilanjutkan dengan pendidikan di Perancis dan juga di Universitas Indonesia di tahun 99. Kemudian dilanjutkan lagi di tahun 2016 di Universitas Pajajaran. Ya. Saat ini beliau bersertifikasi CA, Chartered Accountant, kemudian juga Certified Public Accountant, kemudian Certified Professional Management Accountant, Certified Professional Investigator, dan juga bersertifikasi ASEAN CPA. Oke, itu adalah pembicara pertama yang akan membawa materi tentang review SPAP, review standar profesional akuntan publik terkini. Oke, kemudian saya juga akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Urianita Sulaiman. Ya, beliau adalah partner kantor akuntan publik Hellentono dan Rekan, dan beliau adalah anggota Komite Etika Profesi IAPI. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dia di Universitas Trisakti, kemudian dilanjutkan di Universitas Indonesia di tahun 2015. Beliau bersertifikasi Chartered Accountant dan juga Certified Public Accountant. Beliau akan membawakan materi tentang review KEPAP, Kode Etik Profesional Akuntan Publik terkini. Oke, ini adalah pembicara kita yang kedua. Selanjutnya pembicara kita yang ketiga, itu adalah Ibu Yuni Nur Ikasari. Oke, beliau adalah partner kantor akuntan publik Hellentono dan Rekan, dan juga adalah anggota Dewan Review Mutu IAPI. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Trisakti di tahun 2001, dan juga menyelesaikan pendidikan profesi akuntannya di tahun 2009 di Universitas Indonesia. Beliau bersertifikasi Chartered Accountant dan juga bersertifikasi Certified Public Accountant. Oke, para hadirin sekalian, kita dalam kesempatan ini juga ya untuk menyemangati teman-teman partisipan, ini dari sponsor kita ya, dari Institut Akuntan Publik Indonesia juga akan memeriahkan ya. Jadi untuk partisipan yang terbaik nanti kita ada sesi Q&A. Jadi akan diapresiasi dengan salah satunya adalah modul ya, modul ujian dasar itu adalah untuk akuntansi manajemen dan sistem informasi. Ya. Selain itu juga selain modul, IAPI juga akan berkontribusi untuk 2 tumbler ya, tentu dengan logo cantik IAPI-nya. Oke. Kemudian kantor akuntan publik Hellentono juga ikut berpartisipasi dalam bentuk memberikan tumbler khasnya kantor akuntan publik Hellentono dan Rekan. Ya, jadi teman-teman sekalian silakan berpartisipasi aktif. Selain Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian nanti akan mendapatkan pengetahuan update terkini, juga akan mendapat e-certificate yang ber-SKP, SKP dari IAPI, tidak struktur sebanyak 3 SKP. Jadi teman-teman partisipan akan mendapatkan banyak. Ya, silakan dimaksimalkan. Oke, selanjutnya kita akan memulai partisipasi dari teman-teman akan sangat dihargai. Kemudian kita akan memulai dari pembicara pertama. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Padri Ardiansah. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Pak Indra Halim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan rezeki sehingga kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan webinar ya, yang akan kita bahas tentang overview standar profesional akuntan publik
kemudian KEPAP, Kode Etik Profesional Akuntan Publik, dan nanti yang terakhir ada review mutu. Pertama-tama saya ucapkan yang kami hormati Bapak Hulman Panjaitan sebagai Wakil Rektor 1 Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, Bapak Heliantono sebagai Managing Partner KHP Heliantono dan rekan, dan Ibu Sandra Aulia, IAPI, Ketua IAPI, dan juga para Sivitas Akademi dari Universitas Kristen Indonesia, rekan-rekan akuntan publik yang juga saya lihat ada hadir beberapa, dan juga rekan-rekan dosen yang juga saya lihat namanya juga hadir di dalam kegiatan ini. Baiklah, saya akan coba memulai karena waktunya juga sangat singkat pada hari ini. Saya diberikan waktu sekitar 45 menit, tetapi kalau seandainya ada interupsi, silakan saja. Saya akan menggunakan waktu ini seefisien mungkin untuk nanti kita bisa sama-sama memahami standar audit yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Sandra Aulia akan berlaku sejak 1 Januari 2022. Oke, next. Ya, sebelum saya mulai, ini ada disclaimer ya bahwa presentasi standar audit ini disusun oleh IAPI untuk mendukung regulator, KAP, praktisi, pengajar, pemangku kepentingan, dan seterusnya. Kemudian juga presentasi ini semata-mata suatu gambaran dan tidak dimaksudkan untuk menyajikan seluruh perubahan secara detail. IAPI tidak bertanggung jawab atas kerugian dialami oleh pihak yang melakukan atau menahan diri untuk melakukan suatu tindakan dan berdasarkan pada materi publikasi ini. Jadi standar audit ini bisa di-download di web berikut ini, di IAPI, Standar Profesional Akuntan Publik. Next. Baik, standar audit ini didasarkan pada Handbook of International Quality Control, Auditing Review, Other Assurance and Related Service Pronouncement tahun 2018. Di awal tadi sudah kita sebutkan juga bahwa SPAP ini akan mulai berlaku untuk pengauditan tahun buku ya yang dimulai pada 1 Januari 2022. Ya, next. Nah, mulai kita pendahuluan. Ini adalah struktur SPAP. Sebagai profesi kita selalu dikawal oleh kode etik ya. Kode etik ini adalah hierarki tertinggi di dalam setiap pengauditan kita. Kemudian dari kode etik ini baru ke arah standar pengendalian mutu, bahwa pekerjaan kita itu juga harus bersandarkan kepada SPM 1. Dan selanjutnya ada kerangka perikatan asuransi, ada kerangka perikatan jasa investigasi. Kerangka perikatan asuransi itu berkaitan dengan audit dan review atas informasi keuangan historis. Kemudian perikatan asuransi lainnya, jasa investigasi, jasa terkait. Jadi ada standar audit ini yang akan kita bahas. Standar audit, standar perikatan review, standar perikatan asuransi, SJI, SJT, dan standar jasa konsultasi. Jadi ini sudah banyak sekali beberapa. Dan juga ini saya juga selalu bawa kalau dalam hal overview dengan rekan-rekan para akuntan publik. Next. Kami juga perlu saya jelaskan, kami juga di SPAP selalu diharapkan untuk melakukan sosialisasi ya kepada para stakeholder untuk bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan standar profesi akuntan publik revisi 2021 yang akan berlaku untuk tahun buku 1 Januari 2022. Jadi kalau pengauditan internal atau interim saat ini sudah mulai harus diaplikasikan. Jadi merespon perkembangan ada dalam dunia profesi akuntan publik secara internasional, itu respon tentunya ada di pasar dalam rangka untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas dari laporan keuangan di Indonesia. Ini adalah latar belakang adanya Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, kemudian agar laporan auditor itu menjadi lebih informatif dan auditor memberi informasi yang lebih relevan kepada pengguna laporan berdasarkan audit yang telah dilakukan. Ya, next. Ini adalah struktur ya. Struktur berbasis ISA, IFEC Standar Audit 2021. Kerangka perikatan asuransi itu ada 37 standar audit
yang secara garis besar itu dikelompokkan kepada 6 kelompok besar. Ya, ada prinsip umum dan tanggung jawab. Ya, kemudian ada penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai. Kemudian ada bukti audit, penggunaan hasil pekerjaan pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan. Kemudian ada area khusus. Ya. Jadi kalau kita lihat box di sebelah kiri, sebelah kanan bawah terhadap standar audit yang sebelumnya di bawah 2021, jadi sekarang adalah 2021, itu ada beberapa yang mengalami revisi minor. Seperti SA 200, 210, 220, 230, 240 itu revisi minor. Kemudian ada revisi signifikan. SA 250, SA 260, kemudian ada SA 265. Demikian kalau untuk yang kelompok benar risiko dan respon itu SA 300 sampai dengan SA 450, bukti audit, menggunakan hasil pekerja pihak lain, kesimpulan audit dan pelaporan. Ya, ini betul-betul dalam kelompok ini kita juga harus betul-betul kita memperhatikan karena ada perubahan yang cukup signifikan. Ya, di kelompok ini ada SA baru ya, 701 yang merupakan standar yang mengutarakan tentang key audit matters atau hal pokok audit utama, hal audit utama ya dalam setiap pengauditan. Kemudian ada area khusus SA 800, 805 dan 810. Next. Ya, kita overview topik bahasan. Pertama itu adalah tentang SA 250 ya. Itu revisi 2021 ada penambahan ketentuan terkait tanggung jawab auditor dan dokumentasi. Sama-sama kita sadari bahwa setiap akuntan publik dalam kegiatan pekerjaannya harus ada pendokumentasian, baik itu bisa dilakukan secara soft file maupun hard file. Auditor harus memasukkan ke dalam dokumentasi audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan undang-undangan yang diidentifikasi atau diduga terjadi. Ya, itu harus diidentifikasikan ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan 701, ini adalah yang berkaitan dengan KAM, Key Audit Matters yang diusulkan, amandemen komunikasi auditor yang diperlukan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi dalam setiap pengauditan, kita harus melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang di dalam literasi disebut sebagai TCWG, those charged with governance. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah penilaian risiko dan respon terhadap risiko yang telah dinilai. Ya. Karena kita sekarang menggunakan audit risk-based audit, bukan lagi perdekatan cycle atau siklus, ya cycle approach, dulu masih cycle approach, sekarang kita sudah menggunakan risk-based audit. SA 315 itu berkaitan dengan perubahan lingkungan, termasuk rangka pelaporan keuangan semakin kompleks, kemungkinan teknologi yang lebih luas, serta struktur entitas dan tata kelola yang lebih kompleks. Jadi menimbulkan kebutuhan mendesak untuk melaksanakan identifikasi risiko yang robust dan komprehensif serta mekanisme penilaiannya. Jadi ini adalah termasuk kelompok SA yang mengalami perubahan signifikan. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Tadi di SA 250 disebutkan adanya pendokumentasian, kemudian 260 itu harus kita melakukan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, those charged with governance, dan yang berikutnya adalah perlunya kita untuk kerangka pelaporan yang lebih mempunyai tata kelola yang lebih baik. Okay, next. Kemudian ada SA 540, ya, mengungkap untuk, jadi ini sudah masuk kepada inti sebenarnya, bisa dibacakan atau bisa di-download tadi di laman yang saya sebutkan di awal tadi, ya. Jadi SA 540 revisi 2021 itu adalah keterkaitan dengan perolahan bukti audit yang cukup dan tepat. Ya. Cukup itu artinya secara kuantitas sesuai ya dengan kebutuhan dan kaidah sampling yang telah ditentukan di awal. Tepat itu artinya relevan, ya, sesuai dengan kondisi saat ini. Kemudian yang SA 570 adalah yang terkait dengan ketentuan peluang auditor yang berkaitan dengan going concern. Kita juga harus melakukan assessment pengujian mengenai keterkaitan kelangsungan usaha daripada suatu entitas. Dan kalau memang ada kondisi terganggu, ya memang kita harus mengungkapkannya di dalam laporan opini yang kita terbitkan. Oke, berikut itu adalah tentang bukti audit. Kemudian ada SA 600
yaitu penggunaan hasil pekerjaan pihak lain ya. SA600 ini biasanya untuk grup auditor ya yang mempunyai yang bertanggung jawab terhadap holding, kemudian ke bawahnya itu ada beberapa penugasan-penugasan anak, dan ini juga perlu pertimbangan khusus agar audit grupnya itu dan auditor komponennya itu melakukan pekerjaan sesuai dengan standar profesi atau standar audit yang telah ditentukan. Kemudian SA610 itu adalah terkait tanggung jawab auditor eksternal jika menggunakan pekerjaan auditor internal. Ya, counterpart kita di dalam melakukan audit itu pasti dengan auditor internal. Ya, dan pekerjaan dari auditor internal ini bisa kita gunakan untuk membantu kita ya dalam melaksanakan pekerjaan, dan juga bisa kita memperoleh bukti audit ya aksesnya langsung di bawah arahan supervisi dan peran auditor. Oke. Next. Ya, ini SA700 ya, ini biasanya tentang opini yang ada di dalamnya. Unsur-unsur ketentuan pelaporan, saya harapkan ini juga sudah mulai harus dibaca karena memang ini ada perubahan struktur ya dibandingkan dengan yang lama gitu. Jadi opini itu sudah berada lebih di depan gitu ya, bukan lagi di belakang ya. Jadi ini supaya bisa kita pahami secara bersama-sama. Kalau ada memberikan opini yang selama ini selalu di paragraf paling bawah atau nomor 2 atau nomor 3 dari bawah, itu sekarang itu sudah lebih di awal gitu. Jadi jangan sampai salah kalau kita melakukan pengauditan untuk tahun buku 2022 ini harus sudah menggunakan format terbaru. Kalau nanti tidak menggunakan, nanti mungkin akan ada teguran atau panggilan mungkin dari Dewan Review Mutu ya. Karena ini memang ini akan dikawal terus ya bagi para profesi akuntan publik, karena ini sudah disyaratkan dan sudah disosialisasikan beberapa kali juga bagi akuntan publik, para stakeholder, ya para preparer dan juga para pebisnis ini juga akhirnya harus, dan para regulator juga harus segera diaplikasikan pada 1 Januari 2022. Oke. Kemudian ada S1701, ini standar orde baru, ini adalah ketentuan ya yang terdapat hal-hal yang perlu kita ungkapkan, dan ini berlaku bagi laporan atau entitas yang laporan keuangan suatu emiten. Kalau yang bukan emiten tidak wajib ya. Jadi ini adalah untuk laporan keuangan emiten. Kemudian 705 ya, unsur-unsur pelaporan baru dari SA revisi 700 yang berlaku ketika auditor melakukan opini modifikasian. Ya, kemudian SA 706 itu berkaitan dengan paragraf menekan suatu hal, paragraf hal lain, kemudian paragraf hal audit utama. Ya, kemudian juga SA 710 menjelaskan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan informasi komparatif dalam audit atas laporan keuangan. Dan SA 720 memperjelas dan meningkatkan keterlibatan auditor dengan informasi lain yang didefinisikan dalam standar audit sebagai informasi keuangan dan non keuangan. Oke, next. Ya, ini ada SA 800 ya. SA 800 ini untuk laporan keuangan yang bertujuan khusus ya. Ini banyak beberapa seperti misalnya program-program bantuan pemerintah ataupun bantuan negara asing untuk kegiatan pengentasan misalnya pengentasan penyakit stunting gitu ya. Nah, itu nanti akan menggunakan pelaporan atas laporan keuangan bertujuan khusus, dan standar yang kita pakai itu adalah standar 800 SA 800 gitu ya. Kemudian ada SA 805 ya atas laporan tunggal atau suatu unsur tertentu laporan keuangan. Ini juga berkaitan dengan 800. Kemudian ada 810 mengenai informasi dalam dokumen yang memuat ikhtisar laporan keuangan. Jadi auditor diharuskan membaca informasi yang dicantumkan dalam dokumen yang memuat ikhtisar laporan keuangan beserta laporan auditor. And next. Ya, berikutnya adalah prinsip dan tanggung jawab. Ini ruang lingkup ya. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit itu ruang lingkupnya adalah tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Ya, hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini. Ada 4 jenis opini, ya, opini modifikasian, tanpa modifikasian, adverse, dan disclaimer. Jadi tujuan keseluruhan auditor itu adalah memperoleh keyakinan memadai, reasonable assurance, apakah laporan keuangan
secara keseluruhan bebas dari salah saji material, material misstatement, baik yang disebabkan oleh kecurangan, fraud, ataupun kesalahan, error. Melaporkan atas kecelakaan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana diharuskan oleh dasar berdasarkan temuan auditor. Ya. Next. Ya, ini adalah dalam SA 200 di paragraf 14-17 itu ada firm level, engagement level, ya. Bahwa firm level itu ada value and goals daripada kantor akuntan publik itu sendiri. Leadership, ada risk assessment. Di bagian bawahnya itu adalah hal-hal yang memang harus dimiliki oleh firm level, seperti leadership, kemudian ethics and independence, professional judgment, professional skepticism, dan supervision and file review. Ini adalah yang harus dimiliki oleh KAP dalam memberikan jasa profesinya. Kemudian pada engagement level ini harus comply kepada ya standar audit yang relevan kepada audit. Bahwa kita memulai suatu pengauditan dalam client acceptance itu kita harus memahami understanding of company business gitu ya. Kemudian setelah kita melaksanakan perencanaan, pre-planning dan planning, kemudian kita juga meng-assign staff yang responsible dan mempunyai kapabilitas. Ya. Kemudian juga di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita juga barangkali menggunakan expert ya, seperti kalau kita mengaudit asuransi kita menggunakan aktuaris ya, dan para IT spesialis ya. Sekarang ini sudah mutlak diharapkan untuk organisasi-organisasi sudah menggunakan IT spesialis untuk melakukan assessment terhadap sistem informasi ya, laporan keuangan yang ada di suatu entitas. Kemudian pendokumentasian dari setiap aktivitas yang kita lakukan, dari mulai perencanaan, eksekusi sampai dengan reporting, itu harus ada pendokumentasinya. Kemudian kita melakukan release of audit report. Ini adalah rangkaian penugasan dari engagement level, kemudian dari tadi itu adalah rangkaian dari firm level yang harus dimiliki firm level dalam melakukan atau memberikan jasa profesinya kepada klien. Next. Ya, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa hierarki tertinggi daripada suatu jasa profesi adalah etika ya. Jadi ketentuan etika terkait dengan audit atas laporan keuangan juga kita sebutkan ya, bahwa pekerjaan kami didasarkan pada standar audit dan juga kode etik profesi akuntan publik. Nanti secara khusus akan disampaikan oleh rekan kami ya, Ibu Rianita, untuk berkaitan dengan kode etik. Kemudian auditor itu harus mempunyai skeptisisme profesional, ya. Dalam merencanakan dan melaksanakan suatu audit dengan skeptis profesional, itu mengingat kondisi tertentu. Jadi kita harus tahu, ya, selalu bertanya, gitu ya, question mind yang ada di dalam benak kita, ya. Terus critical ada beberapa itu ya. Secara literasi juga ada ini 5 jenis. Secara teori, skeptisisme profesional yang harus dimiliki oleh jasa akuntan publik profesi. Kemudian ada pertimbangan profesional. Dalam memutuskan sesuatu hal yang berkaitan dengan pengauditan, perlu ada professional judgment ya, untuk kita bisa lakukan hal-hal pengauditan. Di samping itu juga bukti audit ya, sebagai bukti dokumentasi kita ya, untuk dalam melakukan audit yang baik. Ya, cukup dan tepat artinya itu ya seperti saya jelaskan, secara kuantitas memang cukup ya, secara baik, tidak berlebihan, mubazir gitu ya, dan tepat itu artinya memang reliable, sesuai dan relevan, andal gitu ya. Oke, next. Ya, ini ada frame value tadi ya. Leadership itu adalah kelompok yang paling tinggi, peranannya, penugasannya, dan tanggung jawabnya ya, firm level value and goals. Kemudian dikawal dengan ethics dan independence. Berikutnya adalah client acceptance and continuance, engagement performance, dan staff management, documentation and ongoing monitoring. Jadi ini adalah dokumentasi, dan juga kita juga nanti juga akan dibahas tentang review mutu tentang monitoring daripada pekerjaan-pekerjaan yang telah kita lakukan. Next. Ya. Kemudian laporan keuangan risiko audit, bahwa karena ini risk based audit ya, kita menyadari bahwa ada inherent risk yang ada di dalam setiap penyiapan pelaporan keuangan.
Kemudian kontrol risk, ya risiko. Jadi kedua ini ada kondisi akan ada risiko salah saji material RSSM ya. Kemudian ada pelaporan keuangan ya. Dari RSSM ini risiko salah saji material ini kita mitigasi risikonya itu dengan melakukan komunikasi dengan dosa governance ya. Pemegang saham, kreditur ya, kemudian tidak mengambil tanggung jawab direksi atas laporan keuangan karena memang laporan keuangan itu adalah tanggung jawab manajemen ya. Tidak melakukan manipulasi atau terlibat manipulasi terkait jasa, melakukan audit sesuai dengan standar. Jadi kalau kita melakukan audit sesuai standar itu ya seberapa besar pun isu yang berkembang sebenarnya saat ini itu insya Allah akan bisa kita berikan penjelasan ya bahwa kita bekerja berstandar profesi dan ini adalah standar profesi. Sebenarnya kerja kami itu apa sih gitu ya, kita bisa jelaskan kepada para pihak stakeholder yang memang berkaitan dengan laporan keuangan dimaksud. Kemudian dari hal tersebut tadi keluarlah namanya opini auditor, ya risiko auditor opini tidak tepat, kesalahan persepsi. Jadi jangan sampai kita memberikan opini tidak tepat, dan biasanya kalau kita memberikan opini modifikasian ada basis yang kita berikan di dalam laporan auditnya. Oke, ada risiko pengajian, ada risiko kepatuhan, ada risiko komunikasi. Next. Kemudian substansi audit adalah mencari bukti. Itu adalah substansinya. Dalam melakukan pengujian, bukti audit itu adalah hal yang paling penting gitu ya. Ya. Di dalam SA 200 itu tadi bahwa kita bekerja dikawal apakah kita memenuhi ketentuan etika, tidak bias dalam melakukan pekerjaan, independensi kita terjaga, objektif ya, melakukan pekerjaan secara profesional ya, dan mengaplikasikan unsur kehati-hatian. Kemudian ada skeptisme, pertimbangan profesional, ya. Opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan, ya tanpa modifikasi itu adalah suatu opini yang memang paling tinggi hierarkinya, bahwa menyatakan tidak ada salah saji material, ya dicari dengan secara wajar, ya. Kemudian risiko audit apabila rendah, pendokumentasian, dasarnya adalah SA ini semua inilah sebagai langkah atau standar dalam kita melakukan pekerjaan. Jadi apapun itu ya kita harus melihat kepada SA ini ya seperti beberapa hal yang terkait kita melakukan pendokumentasian terhadap penerimaan klien dan segala macam itu sangat penting kita lakukan. Kemudian penggunaan tujuan pada SA revisi 2021 yang relevan untuk mendapatkan bukti. Evaluasi bukti audit yang cukup dan tepat. Jadi memang bukti audit ini adalah sangat substansif ya. Risiko salah saja LK yang rendah gitu ya. Ini adalah flow-nya ya. Ada kepatuhan terhadap standar audit, pemahaman standar audit. Jadi memang sedapat mungkin kita memahamilah secara baik standar audit, apalagi ini sedang sesuatu yang baru untuk kita bisa aplikasikan nanti sejak 1 Januari 2022. Artinya tahun buku ya. Tahun buku, jadi kalau nanti sudah mulai masuk interim di bulan Oktober ataupun November, ini sudah harus mulai diaplikasikan standar-standarnya. Oke, next. Ya, ada pendekatan audit berbasis risiko ini, ya kita harus melihat kepada assersinya, ya. Assersi transaksi itu ya sama ya apa yang ada di literatur karena juga saya juga seorang pengajar ya. Jadi kalau kita lihat assersi misalnya occurrence, completeness, akurasi, cut-off, classification, presentation ini adalah assersi terhadap transaksi, kemudian ada assersi terhadap saldo akun, kemudian ada assersi terhadap pengungkapan. Ini kita harus lakukan pengujian terhadap assersi yang dimiliki oleh manajemen. Ya dari sini kita bahwa harus melakukan risk assessment ya, apakah dia terkelompok high, medium, dan low terhadap assersi-assersi yang kita telah peroleh tadi itu. Jadi proses perolehan bukti yang cukup dan tepat, risiko tiap assersi itu apakah rendah, kalau rendah dia ada modified opinion, kalau dia tidak rendah berarti dia basis material itu unmodified opinion. Seperti flow yang ada di dalam bagan pemaparan hari ini. Oke, next. Berikut kita ke SA 250, ya ini masih dasar-dasar saja ya, jadi kita tidak bahas kepada yang jauh-jauh, tetapi ini awal-awal saja ya, awal-awal dari suatu dari suatu kegiatan pengauditan, karena ini sangat penting gitu ya,
untuk kita juga bisa memahami. Jadi ini adalah yang namanya risk based audit. Ada risk assessment yang kita lakukan, ya, memahami kerangka peraturan dan juga industrinya, ya. Bagaimana entitas tersebut itu mematuhi kerangka peraturan, gitu ya. Itu adalah risk assessment. Kemudian ada risk response, ya, kita memperoleh bukti berkaitan dengan kepatuhan, ya. Kemudian juga, ya, biasanya di dalam risk response ini kita paling banyak atau lebih cenderung kita melakukan pengevaluasian dan pengujian, ya. Kemudian ada reporting, ya. Mereporting ini kita harus melihat kepada suspected non-compliance kepada manajemen dan those charged with governance. Jadi those charged with governance ini yang memang betul-betul harus kita melakukan komunikasi. Jadi tidak bisa kita tidak melakukan komunikasi terhadap those charged with governance. Di dalam suatu organisasi kita bisa tanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap kondisi tata kelola perusahaan. Gitu. Oke.